Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku rencananya mau bikin eh, pesan semesta dan eh, morning talk seperti biasa. Ini morning talk dulu. Aku akan ambil 2 kartu. Kira-kira apa yang semesta mau ingetin ke kita secara general ya. Untuk hari ini. Jadi morning talk ini buat teman-teman yang baru datang di channel aku. Morning talk ini adalah segmen dimana aku ambil kartu, kemudian apa yang ada di dalam kartu itu aku jadikan bahan renungan untuk satu hari ini atau jadiin reminder untuk satu hari ini. Dari sini juga aku akan ambil 1 kartu. Oke, udah. Di sini ada infinite love. Jadi di sini ada cintanya semesta yang tidak terbatas. Kemudian ada kesempatan atau peluang yang juga tidak terbatas terhadap hidup sebenarnya. Kita lihat di sebelahnya dia datang dengan spaciousness, keleluasaan. Space ya, space itu kan ruang atau jarak. Spaciousness artinya keleluasaan atau ada jarak di situ, dan di sini dia bilang apa sih yang tidak lagi saya butuhkan dalam hidup saya. Dia juga memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan agar aku bisa melepaskan apapun, siapapun, atau orang-orang, atau hal-hal yang membuat esensi hidup saya menjadi kering. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Dan sebagai gantinya tunjukkan kepadaku apa yang bisa mengisi kekosongan tersebut dengan antusiasme dan kebahagiaan. Ya, jadi di sini kita diingatkan bahwa hidup ini tidak terbatas, bahwa hidup ini tuh penuh dengan pilihan, manusianya juga banyak sekali, tipe-tipe hal-hal yang bisa kamu lakukan juga banyak, keyakinan-keyakinan atau buah-buah pikiran juga banyak sekali yang bisa kamu pilih. Jadi sekarang kita tuh diajak untuk melihat lagi ke dalam diri, ke dalam keluarga, ke dalam hidup kita, apa sih yang bisa kita ganti. Nih istilahnya ya, kalau misalnya baju atau sepatu, contoh aja, sebenarnya bukan tentang materi sih, ini lebih banyak tentang keyakinan. Contoh deh, baju atau sepatu kalau sudah kekecilan kan nggak mungkin kita pakai, dan nggak mungkin kita simpan. Itu akan namanya menumpuk dan jadinya bikin sumpek hidup. Nah, cek lagi ke dalam diri sebenarnya apa saja nilai-nilai hidup yang sudah nggak bisa kita terapin nih ke hidup kita. Lihat lagi di kontak list pertemanan, di Facebook, di telepon. Lihat lagi WhatsApp grup yang sebenarnya kamu udah nggak aktif di situ. Nah itu mulai di delete, mulai diganti, mulailah dihapus. Kemudian lihat lagi playlist buat kalian yang suka denger musik. Lihat lagu-lagu yang dari zaman dulu udah kamu simpen, coba dengerin satu-satu. Apa kamu masih suka lagunya? Karena seiring waktu kita kan berkembang, kita bertumbuh. Hal-hal yang kita suka dulu belum tentu kita suka sekarang. Nah, ini belajar melepaskan namanya, belajar merelakan sesuatu untuk kita hilangkan dari hidup kita. Dimulai dari hal-hal yang kita sudah nggak suka lagi. Nanti kalau kita rajin melakukan itu, rajin melepaskan, lama-lama ketika Tuhan meminta kita melepaskan hal yang kita suka, itu tidak terlalu berat rasanya. Karena kita sudah biasa selalu refresh hidup kita dengan hal-hal baru. Nah, pertemanan juga gitu. Lihat dalam hidup kita siapa yang kira-kira
udah lama banget nih ada di kontak list tapi nggak pernah nyapa, atau nggak pernah, atau kalau kamu perhatiin selalu kita duluan yang nyapa, dia belum tentu nyapa kita balik, atau dia mungkin nyapanya lama. Itu jangan ragu untuk di delete. Hubungan-hubungan yang satu pihak, hubungan-hubungan yang dipaksakan itu mengeringkan life force, mengeringkan daya hidup baterai energi kita dari dalam. Memang kelihatannya sepele ya, tapi ketika kamu coba meringkeskan, coba deh bikin ini suatu eksperimen ketika kamu ngedelete-deletein orang atau dan ngedelete-deletein foto. Bahkan kamu ngedelete foto dari handphone aja yang pasti udah aku yakin bisa ratusan, bisa ribuan jumlahnya. Ketika kamu ngedeletein foto, itu akan otomatis ngerasanya ringan. Di kamu rasanya ringan, handphone kamu energinya ringan, dan sebenarnya banyak teman-teman. Jadi di sini kita diajarin menciptakan ruang kosong agar tidak sesak. Tidak sesak dalam segi materi, tidak sesak dalam segi spiritual dan emosional. Kalau kita sesak, berkat yang mau datang, rezeki yang mau datang, orang-orang baru yang mau datang tidak bisa masuk ke dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman apalagi yang sedang masa transisi, merasakan bahwa uh, being awakened gitu ya, mulai tersadarkan, terbangkitkan secara spiritual, mulai ngeh bahwa hidup itu ternyata nggak cuma hitam dan putih, sering-sering melakukan inventory ini, sering-sering melakukan audit, mana hal yang masih bisa disimpan, mana hal yang sudah layaknya dilupakan dan dibuang. Itu berlaku di semua aspek, ya, dan sering-seringlah untuk semakin mengurang-ngurangi apapun itu bentuknya, apapun yang memenuhi hidup kamu. Sehingga nanti hidup itu hanya terdiri dari hal yang esensial, hal yang perlu-perlu aja. Ketika kita sudah bisa hidup menjadi sosok dengan hal yang perlu-perlu aja, pikiran kita juga jadi akan sederhana, nggak rumit. Cara berpikir kita tuh sangat praktis, sangat ringkas, emosi kita juga tenang, tidak mudah bergejolak, kemudian energi kita pun juga akan jadi sangat ringan, sehingga siapapun akan senang berdampingan dengan kita, senang sama kita. Belajar untuk hidup lebih simple, belajar untuk hidup dengan sedikit barang, simpan hanya barang-barang yang perlu saja, yang berkualitas, dan mulai relakan pernak-pernik atau souvenir-souvenir atau foto-foto dari zaman dulu itu mulai lepaskan. Ya, kita di sini adalah makhluk sementara, jangan membangun habit untuk menempel atau melekat dengan apapun juga, karena nanti kita akan melangkah dengan sulit ketika kita harus semakin naik lagi, semakin mendekat lagi kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu juga sebabnya aku sering namanya decluttering. Decluttering itu bebersih ya, bebersih dan ngurang-ngurangin barang. Mau barang itu nantinya akan aku donasiin atau aku buang, itu pilihan, itu bisa kita pakai sebagai pilihan. Dan pada akhirnya itu juga yang membuat aku akhirnya melepaskan hal-hal yang berkenaan dengan fenomena spiritual, karena yang namanya fenomena spiritual itu beda dengan esensi spiritual. Fenomena itu sifatnya sangat sementara dan itu bukanlah hal yang kita tuju untuk hidup dalam bumi ini gitu. Kita selalu akan menuju kepada cahaya, kepada Tuhan. Dan di pinggir jalan itu akan banyak fenomena. Fenomenanya tuh apa? Fenomena spiritual, ya twin flame, ya soulmate, ya baca kartu, melihat label-label gitu ya, banyak sekali label, label-label New Age seperti light worker, dark worker, indigo, rainbow child, itu semua adalah fenomena. Pada akhirnya kalian bisa lihat orang-orang suci di zaman dahulu, mereka tidak pernah pakai label dan mereka hanya menyatu kepada Tuhan. Sang Buddha tidak pernah pakai melabeli dirinya. Sang Buddha tidak melabeli dirinya, Nabi Muhammad tidak melabeli dirinya, bahkan Yesus Kristus tidak pernah mengeklaim dirinya itu siapa, dan label itu asalnya cuma dari manusia. Mereka semua berjalan dalam tanda kutip telanjang tanpa label hingga akhir hayatnya. Maka
Itu sebenarnya yang harus dicontoh dari para orang-orang suci itu. Kita pelan-pelan lepaskan label, karena label itu hanya memupuk ego. Gitu ya. Kita harus kosong, karena kita lahir dalam keadaan kosong, sehingga semoga nantinya kita bisa kembali kepada Sang Kuasa dalam keadaan kosong juga. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.